Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi ya. Mohon maaf ya teman-teman, saya terlambat tadi karena ini kebetulan sedang bersamaan ya ada kegiatan apa CIMSIS ya eh, di IBIS. Jadi mohon maaf ya tadi ternyata di apa di booking itu tidak ada ruangannya yang untuk ini ya teman-teman, khusus yang benar-benar spesifik gitu untuk kita bisa ini ya kegiatan belajar gitu. Jadi maaf ya, jadi agak lama tadi saya informasikan ke Mbak Natasha untuk agak terlambat karena nggak agak sulit sulit teman-teman, kesulitan cari spot yang lebih apa ya quiet gitu untuk belajar sebentar ya. Semoga sih suara saya terdengar jelas ya di teman-teman ya. Semoga noise-nya nggak masuk sih. Ini di tempat makan. Mohon maaf ya. Oke, teman-teman cek sound dong, silahkan di saya untuk ngetes. Takutnya ini kena suara rame. Silahkan ada cek sound. Siapa gitu? Masuk Ibu. Ya, Tes 1, 2, sip. Nah, 3. makasih. Oke, Mas. Buat ngetek nih apa namanya? Karena di sini cukup rame tapi mending sih teman-teman, di atas lebih ini lagi karena sedang ngurusin kegiatan ini ya seminarnya. Oke, sebentar ya teman-teman. Silahkan teman-teman isikan dulu ya presensinya. Saya buat presensinya di Leads ya. Jadi biar nanti mengurangi kita apa lama ya kalau misalkan harus dipanggil satu persatu. Silahkan nanti diisikan dulu presensinya di Leads. Kemudian saya buka dulu kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Eh, untuk kelas apa Etika Profesi Teknologi Informasi. Sebelum kita memulai kelas kita hari ini, alangkah baiknya untuk mengawali kelas kita dengan membaca doa ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup ya untuk berdoanya. Kemudian kemarin minggu lalu kita ini ya teman-teman, nggak jadi ada pertemuan ya, karena hari liburnya yang harusnya Selasa ya, kalau tidak salah diubah jadi hari Rabu. Jadi kita hari ini masuk di pertemuan 11 ya. Jadi yang pertemuan 10 itu nanti bagaimana? Saya kembalikan ke teman-teman teknisnya. Misalkan kelas pengganti, mau di hari apa atau bagaimana? Kalau misalkan saya juga belum begitu ini teman-teman sih. Kalau tidak salah sih harus ada kelas pengganti ya. Kalau di UPN itu, kalau kalau saya di sebelumnya itu, tapi bukan di UPN sih teman-teman, itu ada, jadi boleh digantikan recording sih. Kalau nggak salah di UPN juga boleh sih. Kalau nggak salah sih teman-teman, jadi diganti recording, kemudian nanti mungkin ada penugasan sih seperti biasa. Tapi saya terserah teman-teman ya. Kalau misalkan ada pertemuan, nanti kita setting dulu. Teman-teman mau hari apa gitu. Nanti biar presensinya dibukakan sama Dikjar. Nanti mungkin di akhir ya. Jadi silahkan dipikirkan dulu. Nanti di akhir silahkan konfirmasi ya. Sekiranya kita mau pengganti kapan gitu. Atau nanti misalkan nanti di akhir belum dapat keputusan, nanti silahkan didiskusikan misalkan di grup kelas gitu. Kapan teman-teman bisa available-nya gitu. Misalkan mau pengganti gitu. Itu ya mungkin terkait dengan pertemuan yang ke-10 ya. Jadi kita langsung switch masuk ke pertemuan 11 ya. Jadi yang 10 ya. Ada kuis ya 10. Itu bukan dari kelas kita kok teman-teman. Tidak usah saja untuk yang kelas E, tidak usah. Karena bukan dari kelas kita. Yang kelas 10 kan kita belum ada pertemuan ya. Kalau nggak salah mungkin dari kelas C ini ya. Nah ini ya. Oh yang ke-10. Tidak usah. Kalau dari saya nggak usah aja teman-teman untuk kelas E. Tidak. Nanti kita ada kegiatan sendiri mungkin. Jadi nanti silahkan. Nggak apa-apa ya teman-teman kalau misalkan agak apa kesulitan atau apa langsung ditanyakan, nggak apa-apa, open mic aja. Kalau di kelas saya kan kayak gitu ya. Jadi teman-teman santai saja, tidak tidak perlu apa ya terlalu too formal gitu, nggak apa-apa. Yang penting kita di sini sesuai masih ini ya dengan bahasa yang baik gitu, nggak apa-apa. Silahkan. Kemudian nanti silahkan ya di akhir kalau sudah dapat hasil mau kapan nanti kita set waktunya. Tapi kalau di akhir dari perkuliahan teman-teman belum
mendapatkan kata sepakat, nanti silahkan setelah apa ya, kira-kira nanti saya dikonfirmasi aja ya, perwakilan, katakanlah ada Mbak Natasha atau siapa, salah satu yang nanti inform ke saya, teman-teman available kapan itu, nanti saya menyesuaikan coba. Gitu. Kemudian saya juga inform ke teacher untuk membukakan presensinya ya. Jadi maaf ya, kita loncat ke 11 dulu. Oke, silahkan tadi diisikan dulu presensinya untuk yang apa di pertemuan 11 ya teman-teman. Yang saya buatkan tuh yang di pertemuan 11, yang kita 10-nya nanti menunggu ya informasi dari kalian sekiranya kapan available-nya. Oke, kemudian saya izin share screen dulu bentar untuk materinya. Kalau materinya kita samaan ya teman-teman ya, dari ini ya, apa yang ada di Leads ya. Karena kalau tidak salah, kalau di kita itu ini ya teman-teman, tim teaching itu materinya tetap sama ya, hanya saja dosen yang menyampaikan berbeda ya. Nanti misalkan ada saya tambah review ya, nanti silahkan nanti reviewnya seperti biasa kelompok aja sih nanti. Bentar ya, silahkan nanti kalau mau buka materinya sama sih, saya ambilkan materi yang di Leads aja biar kita seragam. Bentar, saya izin share screen dulu. Nah. Jadi semoga ada waktu sih teman-teman nanti. Saya kebetulan tadi sempat baca ya, lihat di buku gitu. Ada ini sih teman-teman. Nanti coba, moga-moga waktunya masih cukup sih. Nanti kita bisa bahas juga. Oke, kita akan belajar terkait ini ya. Kelas kecilnya Haki teman-teman. Harusnya kalau nggak salah ini juga ini ya jadwalnya itu untuk kelas besar ya teman-teman. Ternyata saya juga baru diinform tadi pagi teman-teman jam 9-an teman-teman, kalau ternyata kita nggak jadi kelas besar, jadi akhirnya dialihkan ke kelas kecil gitu. Jadi apa agak dadakan juga informasinya ya. Jadi saya ini ya, nanti kita bahas aja. Semoga sudah terlihat ya di teman-teman ya untuk materinya. Oke, kalau ada yang tidak terlihat nanti silahkan disampaikan ya. Aman kan ya teman-teman? Terlihat materinya? Halo? Ada? Oke, sip. Makasih ya. Oke, Haki. Ini agak, kalau menurut saya agak konseptual juga ya kita belajar terkait Haki ya. Haki di sini ada pendahuluan, kemudian siklus pengembangan kekayaan intelektual, kemudian konsep dari Haki, dan juga lingkup Haki. Nah, di sini seputar Haki ya. Nanti kita coba lihat, nanti ada pembahasan saya tadi lihat di beberapa buku gitu, biar kita ada gambaran ya. Seperti apa kalau di referensi. Tapi belum saya include sih, ini materinya masih jadi satu ya, yang dari Leads. Nah, di dalam kekayaan intelektual atau hak kekayaan intelektual di sini diistilahkan sebagai hasil olah pikir otak ya, untuk menghasilkan suatu produk ataupun proses ya, suatu keluaran lah, katakanlah suatu output yang berguna ya di sana. Nah, objeknya itu adalah suatu karya ya, karya-karya yang nanti bisa dinikmati oleh orang lain. Nah, di sini sudah masuk langsung ke siklus pengembangannya ya. Prosesnya di sini salah satunya diawali dari ini teman-teman biasanya. Hasil ya, hasil penelitian ya biasanya. Hasil penelitian teman-teman misalkan melakukan riset, pengembangan katakanlah suatu sistem informasi ataupun suatu teknologi tertentu, kemudian dihasilkan suatu kekayaan intelektual. Selanjutnya, dari kekayaan intelektual yang teman-teman hasilkan, nanti kemudian ada proses ini teman-teman, upaya teman-teman untuk melakukan perlindungan untuk kekayaan intelektual atau apa namanya perlindungan terhadap produk ya ataupun karya dari teman-teman. Ketika misalkan teman-teman ingin melempar ke pasar ataupun memang ingin dimanfaatkan untuk orang banyak teman-teman. Tuh. Nah, di sini nanti setelah apa namanya dimanfaatkan, harapannya ketika produk tadi dimanfaatkan ataupun karya ya tadi dimanfaatkan, ini teman-teman biasanya nanti ada semacam kayak evaluasi ya teman-teman untuk melihatnya nanti bagaimana respon dari masyarakat,
baik itu terkait nanti misalkan katakanlah kualitasnya. Nah, nanti ada feedback kan ya, kita bisa mendapatkan feedback misalkan katakanlah teman-teman membuat suatu aplikasi ataupun membuat suatu sistem. Nah, teman-teman ketika memberikan ke pasar ataupun kepada user, kepada para pengguna, teman-teman berusaha mendapatkan evaluasi dari hasil kualitas produk ataupun aplikasi tadi. Nah, kemudian misalkan dari teman-teman dari proses tadi ya, proses penggunaan oleh pengguna, nanti teman-teman kebetulan ingin melakukan monetize atau untuk mendapatkan uang misalkan melalui insentif. Katakanlah teman-teman dari aplikasi yang teman-teman kembangkan, teman-teman pengen mendapatkan insentif ya, katakanlah gitu ya, uang yang menghasilkan uang. Katakanlah teman-teman membuat aplikasi langganan ya. Jadi nanti para user bisa berlangganan misalkan kalau misalkan menggunakan suatu fitur tertentu, fitur premium katakanlah ya. Di sana teman-teman bisa mencari tambahan ya, monetize dari aplikasi tadi. Kemudian ketika mungkin aplikasinya cukup sudah menjangkau user yang banyak dan mungkin membutuhkan pengelolaan yang lebih. Nah, teman-teman bisa tuh melakukan hiring atau merekrut mungkin rekan-rekan yang lain dulu, teman-teman sendiri, dari teman-teman sendiri gitu untuk bisanya mengembangkan ya aplikasi tadi secara lebih lanjut sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini tadi kan kemudian bisa lagi ya teman-teman. Untuk research and development-nya itu kan continuity ya. Kita katakan siklus itu sebagai sesuatu hal yang terus-menerus cycle ya, berkelanjutan lah istilahnya seperti itu. Kemudian kita masuk di sini ada dampak positif ya yang perlu diupayakan ya. Ini ada penciptaan produk atau proses alat baru. Nah, ini macam-macam teman-teman hasilnya. Karya tadi kan tidak harus selalu produk ya. Maksudnya produk fisik, maksudnya ada secara fisik. Nah, tapi teman-teman juga bisa ya menciptakan konsep atau istilahnya metode itu juga bisa sih teman-teman. Jadi sesuatu hal produk ya istilahnya, sesuatu itu tidak harus selalu secara fisikal gitu. Jadi banyak sih karya cipta itu banyak sekali. Teman-teman melalui riset atau penelitian itu kan juga yang menghasilkan jurnal itu kan tidak selalu ya teman-teman. Konsep-konsep kayak kalau teman-teman tahu konsep kayak matematis, rumus-rumus matematis itu juga suatu hasil ya, hasil produk juga. Jadi tidak harus selalu ada physical produk dalam artian ada secara nyata fisik gitu. Konsep pun bisa ya. Kemudian ini ada peningkatan daya saing. Nah, dengan adanya ini ya tadi teman-teman produk ataupun ide baru, karya baru, tentunya di sini akan meningkatkan daya saing. Misalkan ada yang bisa memberikan contoh, saya beri kesempatan ke teman-teman, kenapa bisa dikatakan meningkatkan daya saing? Ada yang bisa mendapatkan contoh untuk ini, konsep peningkatan daya saing dengan adanya ini ya, penciptaan produk misalkan. Ada? Silakan dari teman-teman. Adakah? Semoga nggak ini ya, nggak ngantuk ya. Siang-siang mendung juga sih. Gimana? Ada yang dapat ide untuk peningkatan daya saing? Jadi ini teman-teman. Ada? Silakan Mbak siapa? Menurut saya, izin menjawab Bu. Ini Mbak siapa? Mbak Dian. Oke, silahkan Mbak. Misalkan contohnya seperti apa? Misalnya nih, ini contohnya kayak, menurut saya kayak Grab sama Gojek itu kan bidangnya sama, cuman ada daya saingnya itu yang satu lebih gimana, yang satu gimana, pokoknya ada bedanya gitu Bu. Nah, betul. Jadi mereka bersaing tergantung customernya nih, milih yang mana gitu. Betul. Oke, Mbak Dian, terima kasih ya atas jawabannya. Silahkan nama sama NIM-nya ya di chat ya. Tolong dicatatkan ya. Terima kasih. Nanti saya data untuk tambahan ini ya. Mohon maaf ya teman-teman, koreksinya belum selesai. Nanti saya tambahkan untuk nilai ini ya teman-teman. Nilai hasil UTS teman-teman. Jadi karena di komponen penilaian itu untuk keaktifan itu kalau tidak salah tidak masuk ya.
Ada, jadi dia tuh baginya ini teman-teman hanya tugas UTS, UAS, kemudian iya kayaknya tugas tuh tugas individu, tugas kelompok kalau nggak salah, saya nggak lupa. Nah nanti kalau di saya keaktifan itu nanti saya tambahkan untuk penilaian UTS ya sama UAS sih gitu. Oke, silahkan dicatatkan. Terima kasih, ini menarik teman-teman. Peningkatan daya saing ya, ini benar teman-teman. Jadi kalau kita katakan kalau kita melakukan ini ya, menghasilkan produk, katakanlah produk itu tidak selalu physical produk ya, dari karya cipta lah, katakanlah itu tadi. Nah, itu tidak jarang gini teman-teman, menimbulkan suatu kompetitor. Menimbulkan suatu kompetitor. Ada ini teman-teman. Kalau bisnis itu pasti ada kompetitornya teman-teman yang serupa. Katakanlah tadi contoh Mbak Dian. Ada Gojek, ada Grab teman-teman. Nah, mungkin mereka sama-sama menawarkan jenis ya, layanannya jenisnya hampir mirip. Tetapi tentu punya ini teman-teman. Kalau teman-teman masih ingat, ada namanya konsep competitive advantage di apa ya, di awal-awal sih teman-teman. Kayak konsep apa ya, sistem dan teknologi informasi biasanya ada. Jadi competitive advantage itu sebagai keunggulan kompetitif dari bisnis. Di mana mungkin misalkan katakanlah, oh kalau Gojek Bu lebih banyak fitur-fitur promo, jadi lebih bisa apa menarik minat konsumen. Nah, itulah yang akhirnya membuat apa ya istilahnya inovasi-inovasi tertentu yang nanti untuk meningkatkan ini teman-teman sifatnya daya saing gitu. Kemudian kita bergeser penanaman modal ya. Nah, ada mungkin yang bisa memberikan contoh untuk kita kaitkan dengan penanaman modal atau investasi? Ada? Dari teman-teman yang mungkin pernah lihat video, katakanlah dari YouTube, misalkan tentang bagaimana ini ya, terkait dengan startup biasanya sih teman-teman, kalau untuk penanaman modal sama investasi. Nah, teman-teman yang mungkin pernah nonton film atau apa gitu, ada yang bisa bercerita dihubungkan dengan tadi, misalkan katakanlah cerita terkait apa ini ya penanaman modal, udah dari teman-teman? Saya Bu, Ya silakan Mas. misalnya kalau nggak salah di Indonesia ada yang namanya startup yang namanya UA. Nah, startup ini tuh singkatan dari untung, lancar, aman. Jadi dia menghubungkan agen grosir dengan pedagang yang lainnya gitu Bu. Nah, ini dikasih modal investasi, tapi nggak tahu besarnya seberapa. Ini dikasih sama Amazon Menarik itu. Wah, bagus sekali. oleh kepala Jeff Bezos, Ah, CEO dari Amazon itu. CEO, betul CEO Amazon ya. Oke, ini Mas siapa? Maaf. Maulana Yusuf. Mas Maulana silahkan nama sama NIM-nya ya di chat ya. Terima kasih. Nah, ada mungkin teman-teman cerita lain terkait modal. Biasanya emang hubungannya sama startup sih teman-teman, mostly untuk modal. Ada cerita dari teman-teman yang mungkin pernah ada nonton YouTube ataupun video gitu? Ada yang lain selain Mas Maulana? Kalau belum kita bahas dulu ya. Ya, benar ya. Jadi contoh dari Mas Maulana tadi benar teman-teman. Kaitannya dengan misalkan katakanlah kita mengembangkan aplikasi ya. Biasanya nanti ketika tadi ya, katakanlah si apa namanya startup tertentu itu berusaha teman-teman menggait para investor untuk mendapatkan dana. Kalau biasanya teman-teman nanti dihubungkan sama ini ya, bisnis plan ya. Kalau teman-teman biasanya suka apa ikut kompetisi bisnis plan itu biasanya rata-rata ini teman-teman yang nanti akan mendapatkan investasi atau modal itu rata-rata mereka para apa ya istilahnya para ini ya apa namanya yang nanti akan mengembangkan startup itu lebih disukai itu mereka yang punya ini teman-teman hasil yang realistis, katakanlah aplikasi yang mereka kembangkan itu sudah beredar di pasar atau banyak dikenal orang gitu loh. Jadi mereka si investor ini nggak takut teman-teman untuk berinvest di startup tersebut. Mungkin teman-teman juga melihat ya banyak sekali film ataupun serial ya yang apa berhubungan dengan startup ya. Jadi apa namanya teman-teman bisa cari tahu kaitannya dengan modal ya ataupun bahkan cerita-cerita juga ya terkait dengan investasi. Jadi ini juga sebenarnya tidak menutup kemungkinan teman-teman harus startup, even bahkan individu ya perseorangan misalkan mengembangkan aplikasi itu pernah ada teman-teman saya lihat di YouTube ya waktu itu ini teman-teman apa ya
yang aplikasi juga teman-teman. Kalau yang tadi yang diceritakan Mas Maulana tadi kan yang ini ya lokal ya, yang di Aussie teman-teman, di Australia itu kalau nggak salah ada ini ya kayak semacam ini teman-teman, aplikasi juga tapi malah dikembangkan sama anak yang SMA kalau nggak salah ya, masih 16 tahun kalau nggak salah teman-teman. Nah, bagaimana dia menggait investor? Nah, ternyata dia kan nggak punya kemampuan teman-teman karena masih sekolah ya. Kemudian dia moving kalau tidak salah ke Amerika ya, ke LA. Nah, itu saya agak lupa namanya. Tapi mungkin nanti teman-teman bisa search itu. Jadi meskipun usianya masih terbatas ya, maksudnya 16 tahun, belum begitu dewasa dan dia tidak punya kemampuan untuk menggait investor, tetapi dia ini teman-teman apa istilahnya ini ya meng-hire, memperkerjakan seseorang, katakanlah dia bekerja sama dengan orang lain yang sekiranya mereka itu ahli teman-teman untuk menggait investor. Jadi nggak harus kita sendiri. Kebetulan misalkan teman-teman punya rekanan, kolik yang misalkan kenalan dari kenalan gitu, nggak apa-apa teman-teman. Jadi tidak harus dalam kaitannya modal ini, tidak harus teman-teman misalkan punya ide membangun aplikasi, sekiranya teman-teman bingung nih cari investornya, ya udah kita kerjasama, katakanlah gitu. Jadi kita cari teman-teman dari teman-teman mungkin yang bisa sekiranya punya koneksi gitu. Jadi nanti bisa membantu bagaimana mengupayakannya untuk bisa dapat investasi gitu. Itu sedikit cerita aja ya kaitannya dengan penanaman modal atau investasi untuk suatu karya tadi ya. Kemudian kita geser ke penyerapan tenaga kerja. Ada mungkin dari teman-teman untuk contoh penyerapan tenaga kerja? Ada? Adakah dari teman-teman? Tadi ada sedikit saya bahas sih di awal tadi. Ada dari teman-teman untuk kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja? Kalau yang tadi boleh silakan Mbak siapa? Saya Alifia Bu mau izin menjawab. Ya, silakan. Saya kalau penyerapan tenaga kerja itu misalnya ada produk baru atau kayak ya produk baru gitu, itu biasanya kan pasti butuh tenaga kerja ya Bu. Jadi dengan adanya produk baru itu biasanya juga membuka lapangan pekerjaan baru sehingga pasti akan ada tenaga kerja yang dibutuhkan gitu Bu. Betul. Ini silahkan ya Mbak Alifia nama sama nimnya ya. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain ada contoh lain untuk dihubungkan dengan penyerapan tenaga kerja? Ada yang dengan cerita yang berbeda misalkan? Selain Mbak Alifia? Ada dari teman-teman yang lain? Kalau belum kita bahas dulu. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, kaitannya penerapan tenaga kerja benar tadi yang disampaikan Mbak Alivia. Dengan adanya karya baru, katakanlah misalkan ada aplikasi baru teman-teman. Kebetulan kita hubungkan tadi ya dari startup. Nah, startup kebetulan karena dia sistemnya itu menjangkau user yang lebih banyak, teman-teman tentunya butuh pengelolaan tersendiri juga. Jadi perlu meng-hire atau kita membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Katakanlah misalkan dari teman-teman terdekat sendiri dulu, misalkan seperti itu. Jadi ini akan membuka peluang ya, lapangan pekerjaan baru itu teman-teman. Ada ide baru, ada sesuatu hal yang baru juga. Gitu. Kemudian kita bergeser ke penciptaan lapangan pekerjaan. Ini satu jenis ya. Jadi dari tadi penyerapan tenaga kerja kita bisa meng-hire ya. Nah, ini nanti dengan ekspansinya tadi ya. Kita katakanlah tadi startup itu semakin berkembang, tentunya akan memberikan peluang banyak lapangan pekerjaan yang dibuka ya, sehingga bisa ini ya diisi oleh banyak ini ya para pencari kerja gitu, bisa membantu teman-teman kayak gitu. Jadi istilahnya membentuk cycle ya, dari ide, berawal dari ide tadi ya, diolah akhirnya bisa menghasilkan sesuatu yang berguna gitu ya untuk banyak orang. Kemudian kita geser dulu konsep haki. Ini lebih seperti konseptual ya teman-teman. Jadi mungkin nggak terlalu experience, nanti bisa kita hubungkan juga sih dengan pengalaman. Tetapi nanti di sini sedikit konseptual ya, kita bicara konsep ya, banyak konsepnya. Nah di sini kalau diistilahkan konsep haki, hak kekayaan intelektual, ini dalam terjemahannya ada ini hak milik intelektual dan juga hak kekayaan intelektual. Coba kita lihat ya konsep haki. Nah, hak kekayaan intelektual di sini diistilahkan dari yang pertama, hak milik.
hasil pemikiran intelektual. Kemudian hak yang diperoleh pihak lain atas izin pemilik yang bersifat sementara. Ini yang haki ya. Kita lanjut dulu. Ada lagi tidak? Nah, haki di sini benda yang tidak berwujud. Hasil kegiatan budaya cipta manusia ya. Nah, misalkan hak cipta, merek ataupun paten. Nah, ini mungkin lebih familiar kayak paten, teman-teman. Paten itu lebih kayak alat, teman-teman. Tapi kalau saya pernah ikut ini teman-teman kegiatan workshop terkait haki di kampus kita, kebetulan kalau paten itu lebih seringnya kayak ada produknya teman-teman. Kebetulan beliau yang mengisi itu dari IPB ya. IPB itu ini teman-teman mungkin pernah mengenal ya jurusan teknologi pangan ya. Jadi di sana tuh kayak bikin produk, bikin alat gitu sih teman-teman. Mereka lebih sukanya gitu. Atau ini ada produknya katakanlah gitu sih. Kalau tidak salah itu jadi patennya tuh. Jadi nanti bisa diajukan. Katakanlah beliau kemarin itu memberikan contoh ini teman-teman. Kebetulan kan beliau di teknologi pangan ya. Jadi kayak ini teman-teman. Olahan sesuatu makanan lah katakanlah seperti itu. Kalau di kita mungkin mostly seperti aplikasi ya. Jadi hasil produk dari kita kan biasanya aplikasi ataupun sistem informasi ya. Gitu ya. Jadi kalau nanti mungkin kalau konsep ataupun metodologi itu teman-teman biasanya naiknya kalau udah ke S3 sih teman-teman. S3 itu bisa. Jadi kita menghasilkan kayak metodologi. Biasanya gitu. Kalau S2 itu biasanya teman-teman masih belajar terkait bagaimana menggunakan metodologi itu sih. Tapi kalau S3 bagaimana kita membuat metode itu gitu. Jadi kita bikin metode sendiri gitu. Kita uji nanti. Nah, itulah sih biasanya kalau S3 gitu. Nanti bisa ini ya, apa namanya? Kalau metode itu saya kurang tahu ya, bisa dipatenkan atau tidak. Kalau nggak salah karena dia harus minta fisik sih kalau teman-teman ada sesuatu, katakanlah ada alatnya lah seperti itu secara bahasa ya mudahnya. Kemudian kita lanjut, hak yang diperoleh pihak lain atas izin pemilik. Hak untuk mengumumkan, hak untuk menggunakan, hak untuk menghasilkan produk tertentu. Contohnya di sini konsep haki bisa ini ya, dihubungkan ini teman-teman lisensi. Lisensi ini bisa ya, jadi mungkin teman-teman berlangganan dari software tertentu, teman-teman mendapat license ya. Jadi ini ya apa namanya lisensi untuk menggunakan suatu aplikasi katakanlah seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal lisensi, mungkin teman-teman pernah ada cerita tidak terkait dengan lisensi? Kalau saya sendiri ada teman-teman, kemarin baru aja sih. Ada mungkin dari teman-teman dulu ada cerita tidak dengan experience pengalaman terkait lisensi, license? Ada dari teman-teman yang pengen share? Kalau di kita karena ini ya, banyak yang kita bisa hubungkan dengan experience atau pengalaman sehari-hari, mungkin kita nggak usah terlalu konseptual ya. Nanti kalau misalkan katakanlah ujian itu yang kemarin open atau close ya, saya agak lupa sih di sana. Tapi yang penting teman-teman maksudnya main pointnya ya. Karena kalau di ini ya soal itu saya kurang tahu kemarin itu sistemnya open atau close gitu. Karena di sana apakah konseptual atau enggak ya. Jadi kalau konseptual emang teman-teman kadang harus menghafal ya. Tapi itu tergantung dari ini sih, tim dosen ya, ketentuan dari tim dosen kalau soal itu harus sifatnya lebih konseptual ataupun lebih ke case by case ya, berdasarkan suatu kasus. Karena menurut saya lebih mudah teman-teman itu untuk menghubungkan dengan kasus gitu. Katakanlah misalkan lisensi itu sedikit cerita teman-teman kemarin itu jadi gini teman-teman. Saya mendapatkan akun itu ternyata dari reseller. Nah, dan saya baru tahu itu dari reseller ya. Sebenarnya sudah pernah juga teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pernah membeli semacam lisensi di Shopee ataupun di online shop yang lain ya. Nah, itu ini ya sifatnya itu ternyata dari reseller teman-teman. Di mana akun itu kita membeli atau membayar ke orang itu biasanya bisa dipakai lagi juga ke beberapa orang ya, katakanlah beberapa user. Di mana sometimes kadang-kadang kalau misalkan ada kontrol atau checking dari perusahaan owner gitu, yang paling jeleknya itu
yang paling parah di ini teman-teman, kemarin yang saya rasain itu di deactivate teman-teman. Saya nggak tahu ternyata akun itu dari reseller. Saya bayar ke ini ke orang ya resellernya ya. Nah itu ternyata akunnya di deactivate. Nah di situ saya baru kerasa, wah, ketika saya ajukan email sama aja teman-teman, nggak ada respon. Nah alhasil saya menggunakan daftar lagi, kemudian beneran ambil license dari ini teman-teman, langsung dari company-nya langsung. Itu jauh lebih legit ya kalau secara bahasa, lebih real, lebih asli dibandingkan kita menggunakan jasa third party kayak gitu. Jadi kayak account yang dari reseller. Jadi dia tuh ternyata kayak semacam gini teman-teman. Mungkin limit akun itu misalkan untuk 5 orang, dia bisa jual ke 10 orang. Mungkin ya. Jadi saya nggak tahu. Jadi itu pasti ketika ada kontrol, nah itu. Nah, hati-hati juga teman-teman kayak gitu. Bisa itu sering ditemui ya, karena kondisi pandemi teman-teman misalkan menggunakan license yang mudah lah istilahnya dibayar, nggak usah pakai dolar gitu. Nah, kebetulan saya terganjal itu sih teman-teman. Nggak bisa bayar karena pakai dolar, hasil cari cara mudah ya, beli dari reseller, ternyata ya itulah bisa ada kondisi deactivate itu. Kemudian saya mikir, ya udah cari aja bayar yang resmi. Jadi saya lebih suka kayak gitu. Saya nggak usah sebut brand ya. Nah, itu apa namanya? Mendingan kita langsung teman-teman ke official website ataupun pokoknya ke akun resminya teman-teman. Jadi membayar benar-benar langsung gitu. Itu lebih apa ya, lebih aman lah gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Terus sedikit cerita, terus kita lanjut ke konsep haki ya. Nah, ini sifatnya tidak berwujud teman-teman. Nah, di sini contohnya hak cipta ya. Misalkan buku. Nah, buku ini juga kalau di awalnya kan buku itu fisik ya. Sekarang sudah ada electronic book juga sih. Jadi ini ya teman-teman, agak apa ya? Agak rawan juga sih kalau yang e-book digandakan itu dengan mudah. Itu agak sedikit yang agak susah mungkin Kindle ya. Kindle ataupun ini ya. Apa sih yang pakai apa Adobe Document itu ada teman-teman, itu agak repot. Makanya juga nggak enak sih sebenarnya. Kalau PDF itu lebih mudah. Kalau misalkan kita baca di smartphone atau di tablet gitu lebih mudah sih. Kemudian terkait seni, ini juga bisa ada lagu, lukisan, tarian, atau mungkin teman-teman ini ya, meng-create, teman-teman kreator ya. Nah, itu ada hak ciptanya juga teman-teman. Katakanlah teman-teman bikin sesuatu di YouTube, create something gitu di YouTube. Nah, itu ini juga teman-teman. Biasanya nanti ada kontrol. Mungkin ada cerita dari teman-teman terkait haki untuk YouTube. Ada? Kalau saya ada teman-teman. Jadi ketika mengajar, itu gini teman-teman. Ada salah satu, misalkan katakanlah saya memutar video ya. Dari video yang memang ada di YouTube teman-teman. Nah, di sana nanti ketika waktu akan publish, itu nanti akan ada notifikasi teman-teman. Itu adalah bagian dari hak cipta. Misalkan katakanlah itu, misalkan saya karena waktu itu misalkan saya ngajar apa sih mata kuliah terkait ini teman-teman, manajemen organisasi. Nah, di sana saya memperlihatkan ya budaya, kebetulan di ini teman-teman, budaya yang ada di Microsoft. Nah, itu nanti kedetek teman-teman. Misalkan menit kesekian waktu saya play video tadi ya yang dari Microsoft, nah itu kena juga kayak gitu. Nah, nanti otomatis mau tidak mau saya hilangkan bagian yang ada play video tadi di dalam record pembelajaran. Nah, nanti biasanya cuma saya kasih link di bawahnya. Nah, untuk videonya bisa dicek gitu. Ada kontrolnya juga teman-teman di YouTube itu. Jadi untuk melindungi juga kekayaan intelektual. Ya, saya lanjutkan. Di sini ada hak merek. Hak merek ini merek dagang sih teman-teman. Ini kaitannya kalau teman-teman melakukan bisnis ya. Nah, ini ada ya. Biasanya ada ya. Karena ini kaitannya mungkin perizinan juga sih teman-teman. Jadi nanti biasanya ada pendaftaran juga ya. Kalau misalkan ada produk tertentu atau jasa gitu ya. Kemudian paten ini juga sama teman-teman. Ini juga kita daftarin sistemnya tadi ya. Yang saya sampaikan itu ada teknisnya. Jadi bayar sekian juga untuk memiliki paten tadi ya.
Biasanya ini ya, nah ini macam-macam teman-teman. Ada yang berwujud, katakanlah tadi ya saya sampaikan teknologi, katakanlah ada fisik alatnya misalkan gitu. Ataupun proses, ini bisa teman-teman. Proses itu dalam artian misalkan kalau kemarin itu saya lihat tuh yang dari teknologi pangan itu beliau membuat ini teman-teman, tepung terigu. Misalkan untuk membuat gorengan apa gitu. Kalau mereka seperti itu ya, kalau kita paling membuat aplikasi ya. Jadi tidak begitu familiar ya. Kayak gitu-gitu. Nah, mungkin sesuai bidang fieldnya masing-masing. Kemudian lanjut di sini lingkup haki ya. Lingkup haki di sini cukup ini ya teman-teman, banyak ya di Indonesia ada istilah-istilah yang berkorelasi ya. Nah ini sifatnya ini juga bisa teman-teman, ternyata haki itu beralih atau dialihkan ya. Bisa dijual juga, dihibahkan atau diwasiatkan. Yang penting di sana biasanya ada dokumennya sih teman-teman yang menyatakan itu. Nah di Indonesia di sini yang berkaitan ya lingkup haki ini ada hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, kemudian ada desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, ini yang elektro ya. Biasanya kemudian perlindungan varietas baru tanaman, ya dan berbagai hal ya seputar ini. Kemudian kita masuk di hak cipta. Hak cipta ini diatur di dalam undang-undang ya, nomor 28 tahun 2018 tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif ya. Di sini yang otomatis berdasarkan prinsip deklaratif itu merupakan suatu ciptaan ya. Nah ini, jadi nanti ada ketentuan ya teman-teman. Biasanya ada tulisannya dilindungi oleh hak cipta bla 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 gitu ya. Jadi di sana misalkan teman-teman kayak teman-teman ini ya pencipta. Nah ini biasanya mungkin teman-teman yang familiar kayak membuat lagu gitu ya. Membuat lagu, merilis lagu. Nah itu kan biasanya ada ya penciptanya siapa gitu, yang biasanya komposer bla 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 gitu ya, macam-macam ya hak cipta itu. Jadi kepemilikan teman-teman, bahwa secara deklaratif suatu karya itu merupakan ini ya, berdasarkan undang-undang ini memiliki kepemilikan merujuk kepada siapa gitu, seseorang ya atau beberapa orang gitu. Kemudian, nah ini ciptaan ini produknya ya, karyanya tadi ya. Ini ya hasil karya cipta ya. Macam-macam ya teman-teman, karena mungkin lebih banyak teman-teman bisa melihatnya kayak di seni, sastra gitu ya. Pengetahuan juga bisa. Nah ini ya, hasil dari inspirasi, dari pemikiran, imajinasi, keterampilan yang diekspresikan di dalam bentuk nyata. Nah, pemegang hak cipta ini adalah ini ya, pemilik hak cipta ya. Mereka yang secara sah. Biasanya makanya kadang-kadang ini ya mungkin pernah mendengar kasus ya. Kalau misalkan ada kalau lagu itu ya. Lagu itu diciptakan oleh siapa atau dikompos ya. Dikompos ya di-create sama aja sih. Dalam artian mereka saling ini ya, saling klaim. Nah, itu juga ya kadang-kadang bisa menimbulkan ini ya teman-teman permasalahan juga kaitannya dengan hak cipta ya. Misalkan ini ya tayangan mungkin yang kalau saya lihat lagi rame ya teman-teman, tayangan itu diklaim ataupun ditiru itu juga bisa bikin masalah teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada cerita yang lagi nge-hype. Biasanya kan anak-anak muda gitu ya, yang sekarang lagi nge-hype cerita apa terkait dengan hak cipta teman-teman. Mungkin pernah lihat di sosial media apa sih yang lagi nge-hype, boleh cerita dari teman-teman deh biar nggak ngantuk. Kayak apa gitu? Ada nggak? Kalau saya kemarin sempat lihat juga sih ada, tapi biar nggak spoiler mungkin dari teman-teman dulu deh. Ada terkait dengan hak cipta. Katakanlah teman-teman apa gitu melihat sesuatu apa yang ada masalah terkait klaim gitu lah, katakanlah gitu. Ada dari teman-teman? Apa ada? Ini teman-teman tayangan sih. Tayangan yang lagi nge-hype itu loh teman-teman. Saya nggak usah sebut merek ya. Jadi ini loh teman-teman, salah satu serial yang lagi nge-hype di Netflix itu loh. Nah itu saya sebut Netflix lagi. Ya itu The End itu. Nah itu kan ini ya teman-teman,
apa di ini ya, ada yang apa istilahnya katakanlah meniru ya. Nah, itu ada yang apa istilahnya meniru kayak gitu-gitu juga bisa bikin masalah juga teman-teman. Nanti coba ya, nanti semoga karena kita masih di 154, nanti coba ya kita juga melihat ada juga kasus tapi terkait IT. Kalau ini kan terkait dunia hiburan ya. Kalau yang soal serial ataupun soal kasus serial ini dunia hiburan ya. Nanti bisa kita hubungkan terkait IT juga yang apa kasus yang dengan IT. Kemudian kita masuk di sini ada hak cipta tadi ya, undang-undang hak cipta. Nah, ini beberapa ketentuannya ya di sini ya. Ini terkait dengan hujan. Semoga suaranya enggak ini ya di teman-teman, kayaknya enggak mengganggu. Oke, lanjut ya terkait dengan undang-undang hak cipta di sini ini ya. Semua ciptaan produk ini terkait dengan warga negara. Ini ketentuan ya, ketentuan yang berlaku terkait dengan hak cipta. Nanti teman-teman bisa cek kembali. Ini yang ada di Indonesia, tapi teman-teman. Nah, ini hak cipta ini juga tidak jarang bisa ini ya teman-teman. Kita juga melihat di negara mana, kita juga bisa juga setiap negara punya rule sendiri, teman-teman, punya aturan sendiri terkait dengan hak cipta. Jadi belum tentu sama ya, katakanlah setiap negara satu dengan negara yang lain terkait ketentuan bagaimana pengelolaan hak cipta. Ini yang ada di Indonesia ya, ini kan ada ketentuan ya. Ini hak moral itu ini ya, pencipta untuk ini ya, mencantumkan tidak mencantumkan namanya. Nah ini juga teman-teman, kalau misalkan teman-teman mengambil ya kadang nggak selalu juga sih, mungkin lupa ya. Kalau biasanya yang jadi masalah itu kalau ini teman-teman, tugas akhir biasanya teman-teman, sedikit pengalaman ya. Kayak teknik hak cipta, teman-teman misalkan mengambil gambar, katakanlah ya, mengambil gambar dari internet, nah sebaiknya itu dicantumkan teman-teman. Gambar itu diambil dari mana gitu. Atau teman-teman tidak hanya ternyata gambar saja, ternyata words atau kata. Nah, kata itu juga bisa teman-teman. Itu yang lagi hype kayak semacam sekarang isu plagiarisme. Nah, plagiarisme itu sering terjadi ya, di mana kita tidak jarang, ya biar cepet lah, kita copy aja utuh gitu. Kalau misalkan saya katakan untuk tugas-tugas itu nggak apa-apa teman-teman, tapi ada beberapa kampus juga yang agak strict, di mana kalau tugas nggak boleh sama persis, katakanlah seperti itu. Kalau itu mungkin biar nggak ada, mungkin ini ya copy paste jawaban maksudnya. Tapi kalau misalkan untuk penugasan, menurut saya pribadi sih nggak terlalu ini ya teman-teman. Rules-nya nggak terlalu harus misalkan mencantumkan ini disitasi dari mana. Tapi dengan teman-teman misalkan dari mengerjakan tugas itu sudah terbiasa, misalkan kita merefer ya, merujuk kepada satu sumber. Nah, teman-teman mungkin kalau sudah terbiasa dari tugas, misalkan melakukan paraphrasing, itu juga teman-teman untuk mengurangi plagiarisme juga ya. Jadi bisa melakukan paraphrasing dari misalkan satu paragraf tertentu gitu, jadi nggak utuh gitu. Itu sebagai bentuk latihan. Jadi di dalam tugas itu bagus sebenarnya untuk latihan, tetapi sepertinya tidak ada ketentuan yang ini ya, agak terlalu mengatur cukup ketat kalau misalkan untuk tugas. Beda kalau untuk skripsi, teman-teman. Nah, teman-teman nanti kalau skripsi itu biasanya ada ini teman-teman, tuntutan. Kalau di sana sebaiknya teman-teman, karena itu publikasi ya, yang nggak publikasi sih teman, publikasi tetapi biasanya di dalam kampus ya. Karena nanti kalau misalkan teman-teman ajukan ke jurnal paper itu juga bisa. Nah, itu pastikan, makanya sebaiknya untuk diparafrase. Jadi teman-teman mengalih kata dengan bahasa sendiri. Nah, itu ya. Jadi nanti bisa, kalau sekarang biasanya ada ini ya teman-teman, similarity itu juga ya, similarity check ya. Dimana ada pengecekan juga ya. Jadi tidak hanya sifatnya kita melihat gambar, tetapi teks itu biasanya dicek ya similarity-nya. Kalau gambar itu biasanya nggak terlalu kedeteksi. Nah, tapi biasanya kan untuk ini teman-teman, nanti ketika teman-teman menulis skripsi, silahkan dicantumkan sumbernya, kemudian sitasi dari mana gitu. Kalau teman-teman merujuk kepada sumber tertentu. Cara-cara tersebut juga merupakan salah satu langkah kita untuk mengapresiasi
mereka yang telah menghasilkan istilahkan ide ataupun konsep tadi. Nah, mereka kan sudah ini ya teman, bagaimana cara kita mengapresiasi mereka yang melalui kita melakukan citasi gitu. Bahwa sepenuhnya bukan tidak hanya dari kita ya, tapi kita juga ternyata menghargai si A atau si B tadi telah ini ya kreasi mereka, meskipun itu dalam bentuk suatu konsep gitu. Jadi cara kita mengapresiasi, kita bisa mencitasinya gitu. Oke, terus kita ini ya menggunakan nama alias atau samaran. Ini untuk hasil karya ya. Kemudian mengubah ciptaan dengan sesuai kepatutan dalam masyarakat, mengubah judul. Nah, ini proses-prosesnya ya. Pokoknya konsepnya itu ya teman-teman. Bagaimana cara kita untuk bisa ini ya menghargai ya reputasi orang lain, atau dalam artian kita juga menghormati karya cipta dari orang lain gitu. Walaupun misalkan tadi ya hanya satu konsep atau paragraf, tentunya mereka juga butuh effort ya teman-teman. Bahkan ini juga teman-teman translate ya. Translate itu kan juga mengalih bahasakan. Itu tidak 100% sama juga kan. Nah, itu juga kan ada upaya untuk mengalih bahasakan gitu. Itu juga salah satu contohnya juga sih. Banyak sekali sebenarnya ketika kita bicara konseptual terkait hak cipta ya. Jadi nggak harus monoton itu fisik, ternyata banyak ya kayak konsep, paragraf, plagiarisme itu juga berkaitan dengan ini ya konsep haki ya. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Yang ada merek teman-teman. Merek ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ya. Merek ini kaitannya biasanya ada logo, gambar ya, huruf, susunan bentuk ya di sini nanti yang untuk ini ya merepresentasikan, katakanlah membedakan barang atau jasa ya, merepresentasikan suatu kegiatan dagang atau perusahaan atau organisasi tertentu ya. Nah, merek dagang. Nah, di sini atau trademark ya namanya ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, ini merek dagang ini digunakan pada barang-barang yang diperdagangkan ya. Nah, secara bersama ataupun ada badan hukum ya yang membedakan ya. Nah, merek jasa di sini adalah merek yang digunakan untuk jasa. Soalnya ada dagang itu lebih kepada barang, jasa ini untuk jasanya ya. Nah, kalau dikaitkan dengan merek ini di sini ada ini ya, ada di gambar tadi ya, logo dan sebagainya, tulisan ya. Hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Nah, ini masih ada nggak keterangannya? Nah, ini teman-teman. Nah, ini kaitannya dengan ini ya. Poin hak atas merek diperoleh setelah merek terdaftar. Nah, teman-teman, ketika nanti misalkan teman-teman pengen berbisnis ya. Nah, pengen berbisnis, teman-teman punya produk ya, katakanlah produk atau jasa. Nah, biasanya kalau teman-teman buka usaha itu ada teman-teman pendaftaran atas ini ya, produknya juga. Ada perizinannya juga sih teman-teman. Jadi nanti biasanya didaftarkan dulu gitu-gitu. Kalau di Indonesia cukup banyak sih kayaknya. Jadi maksudnya makanya kenapa harga satu produk ya. Biasanya harga produk itu lumayan tinggi bisa karena kan kita pajaknya lumayan teman-teman. Nanti misalkan untuk mendaftarkan merek itu berapa, belum lagi kadang-kadang kalau satu produk misalkan katakanlah makanan, itu nanti teman-teman misalkan makanan tuh harus dapat sertifikasi halal MUI, kemudian Badan POM. Nah, itu kan harus didaftarkan juga. Di mana untuk mendaftarkannya biasanya juga kayak gitu, kayak paten tadi. Harus bayar dulu kalau nggak salah ya. Ada bayar dulu deh di situ. Makanya tidak jarang kalau misalkan satu merek itu biasanya kalau dipasarkan itu mungkin harganya ke teman-teman agak sedikit nambah ya, karena itu jadinya jatuhnya kayak dibebankan ke konsumen gitu. Nah, itu ya karena dia ada pajak tertentu yang harus dibayarkan gitu. Katakanlah tadi ya untuk mendaftarkan merek dagang gitu-gitu. Di mana ini salah satu upaya juga sih teman-teman untuk perlindungan juga sih. Tuh. Kemudian di sini disampaikan bahwa merek tidak dapat didaftarkan jika ini ya ada ketentuannya ya, bertentangan dengan ideologi negara, kemudian ini ya menyebut hanya ini ya barang atau jasa yang dimohonkan sama dengan ya ada yang sama misalkan katakanlah gitu, membuat keterangan deskripsi yang mungkin tidak sesuai misalkan gitu ya dengan produk tersebut. Kemudian ini ya memuat unsur yang menyesatkan atau ini ya
tidak ini ya, tidak jujur ya, menyesatkan ya, menyesatkan konsumen nantinya. Kemudian tidak memiliki pembeda. Nah, ini sama tadi ya. Kemudian merupakan nama umum atau lambang umum. Nah, ini ya. Jadi sifatnya yang milik umum, tetapi kemudian istilahnya kayak di ini teman-teman diklaim. Jadi itu juga biasanya nanti mungkin ada ini ya permasalahan. Dan kita masuk ke rahasia dagang. Ini di rahasia dagang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 terkait rahasia dagang ya. Ini ya informasi yang tidak diketahui secara umum di bidang teknologi atau bisnis ya. Nah, nanti dijaga sifatnya kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Ini melalui suatu ini ya teman-teman perizinan ya. Ada ketentuan-ketentuan tertentu. Nah, lingkup perlindungan rahasia dagang ini termasuk dari metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, dan informasi-informasi lainnya yang mungkin tidak dipublikasi secara umum. Gitu. Misalkan katakanlah teman-teman ini mendevelop aplikasi ya. Nah, itu kan codingan ini akan tidak secara publik ya, untuk dikonsumsi secara publik ya, kita tidak merilis informasi-informasi tersebut ke publik. Atau teman-teman tadi ya, kalau kayak saya kaitkan tadi ya, yang teknologi pangan tadi, misalkan membuat tepung untuk menggoreng pisang ya, gitu. Itu mungkin dia bikin sesuatu kombinasi tertentu itu yang beda gitu, yang unik gitu. Itu tidak dipublikasikan. Nah, itu ya rahasia dagang karena dia bentuknya nanti untuk ini kegiatan ekonomi. Nah, secara bisnis dia punya nilai ekonomi yang perlu dijaga atau dirahasiakan. Nah, sehingga tidak perlu untuk diketahui oleh masyarakat secara umum gitu. Nah, kita lanjut. Nah, tadi kelewatan ya? Enggak. Masuk. Nah, pemilik rahasia dagang. Nah, di sini memiliki hak untuk yang pertama menggunakan sendiri rahasia dagang miliknya ya. Jadi dalam artian hanya dipakai oleh mereka internal ya, secara internal. Kemudian memberikan lisensi, melarang pihak lain menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang. Nah, ini katakanlah kalau misalkan ini teman-teman ada yang berlangganan ataupun ada yang ini teman-teman mitra ya sifatnya, mitra ya, pihak ketiga misalkan katakanlah kita bekerja sama dengan organisasi lain atau perusahaan lain misalkan. Nah, itu kita buat perjanjian dagang di mana informasi secara internal tidak boleh dipublikasikan keluar itu. Atau mungkin teman-teman tadi ya kalau sifatnya katakanlah license misalkan teman-teman beli license. Nah, license itu ya buat teman-teman, bukan untuk dikomersialkan lagi, dijual lagi. Nah, itu ada juga sih yang memperjualbelikan itu juga ya. Nah, tapi ya hati-hatilah teman-teman. Ya tidak kalau kita bicaranya soal ini ya tidak halal ya, tidak baik lah gitu. Memperjualbelikan sesuatu yang memang bukan ini ya, bukan mendapatkan value pada sesuatu hal yang tidak semestinya lah gitu ya. Karena itu kan misalkan katakanlah itu buat kita, tiba-tiba kita rilis lagi ya ke orang lain untuk kita mendapatkan ini keuntungan gitu. Jadi kita mendapatkan keuntungan dari sesuatu hal yang tidak resmi gitu. Kemudian pemegang hak dagang ini atau penerima lisensi ini menggugat ya, bisa mengajukan ini teman-teman. Nah, kalau misalkan ada yang ini ya melanggar ketentuan, nah ini bisa ya teman-teman. Ini penghentian ini yang parah sih teman-teman. Gugatan rugi ini secara hukum biasanya. Kalau penghentian ini kayak saya tadi, yang dari akun reseller itu tiba-tiba diaktifin teman-teman. Mau di email, mau diapain juga kayaknya nggak dibuka teman-teman. Alhasil bikin sendiri itulah ini ya, bikin baru. Nah itu. Ya, itu bikin saya juga kapok juga sih teman-teman. Padahal itu relate juga dengan kebutuhan sehari-hari ya itu. Jadi salah satu akun aplikasi gitu yang cukup saya gunakan, mostly juga untuk kegiatan belajar kita gitu. Jadi sangat depend on itu ternyata ternyata dari akun yang bukan resmi gitu.
Jadi kalau saran saya sih mungkin teman-teman, saran saya kalau misalkan teman-teman ambil license, pakailah saran saya dari penyedia resmi yang langsung aja sih. Even sifatnya dolar, itu teman-teman bisa menggunakan berbagai jenis pembayaran ya. Jadi tidak harus pakai kartu kredit gitu. Banyak opsi sih teman-teman gitu. Dibandingkan kalau saya sendiri pribadi bermasalah sih kayak gitu. Agak ini juga sih annoying. Kalau misalkan ada masalah kayak gitu. Ini ya materinya, kemudian ini sedikit kasus ya. Nah, ini nanti ada ini ya teman-teman. Ada penugasan dari saya. Ini ya nanti buat belajar tapi biasa seperti biasa. Atau udah buka belum? Bentar ya. Saya izin share screen dulu, saya geser ya. Nah, nanti seperti biasa ya. Mohon maaf ya, kalau di kelas saya biasanya saya bikin evaluasi ya, review, tapi tenang aja. Seperti biasa kita kelompok aja lah. Jadi teman-teman nanti silahkan didiskusikan ya terkait dengan hak kekayaan intelektual. Yang pertama silahkan merangkum masalah, boleh dari artikel, berita, ataupun video terkait haki. Kemudian nanti yang kedua silahkan dianalisis tindakan apa yang sudah dilakukan ya oleh pemilik haki tadi, misalkan terkait dengan kasus tadi ya. Kemudian yang ketiga, kaitannya dengan ini ya pembahasan kita, silahkan menjelaskan kalau teman-teman dari tim ada solusi yang bisa ditawarkan. Kemudian dari tadi kan ini solusi ya, ini solusi dari kalian, kemudian ada langkah antisipasi. Jangan sampai misalkan katakanlah permasalahan haki tadi terjadi lagi, teman-teman bisa memberikan ini ya langkah-langkah antisipasi itu. Nah, ini nanti silahkan didiskusikan. Kemudian tadi yang saya sampaikan, kita ada waktu, kita coba bahas ini ya. Sedikit saya tambahkan. Nih. Sebentar. Saya izin share screen. Belum keluar banget. Bentar ya. Kok nggak muncul ya? Bentar masuknya di mana ya? Oh ini, teman-teman. Nah, ini. Ini kaitannya di buku ya. Saya belum taruh di ini ya, teman-teman. Karena tadi PDF ya, kita pakai materi yang sama. Nah, ini sedikit tambahan aja sih dari saya. Ini saya tadi lihat baca-baca di ini ya buku itu ada terkait dengan intellectual property, kekayaan intelektual ya. Nah, ini ya di mana tadi ada cycle-nya tadi ya, di mana kita tadi ya creation, membuat sesuatu. Nah, katakanlah nanti itu ini kebetulan namanya sama ya. Kalau misalkan kita membuat aplikasi atau sistem ya, aplikasikan di sini, application ini maksudnya ini ya teman-teman penggunaannya dari produk tadi. Nah, gitu. Dan protection, langkah perlindungannya ya. Nah, gimana nanti bisa menghasilkan suatu successful business. Nah, ini sebentar. Ini benar kan ya? Saya share ini. Takutnya salah. Nah, ini ya teman-teman. Ada contoh tadi saya baca. Ini teman-teman mungkin sedikit mereview lagi. Kalau teman-teman masih ingat ada kasus ini. Nah, saya juga sedikit mengingat kembali juga sih teman-teman. Nah, ini ada kasus terkait dengan Apple dan Samsung. Nah, kita hubungkan dengan haki tadi ya. Kasus di mana akuisisi ya, teman-teman, terkait dengan fitur yang ada di Apple dan juga Samsung. Nah, ini akhirnya ada suatu ini ya, teman-teman, klaim ya, di mana Apple merasa, ini saya ini aja ya, rangkum aja ya. Ini di mana Apple itu merasa bahwa si Samsung itu ini teman-teman melakukan ini ya, semacam meniru ya produk dari Apple. Nah, jadi Samsung diklaim bahwa mereka itu meniru gitu. Nah, hal ini juga jadi ini ya teman-teman, jadi ramai waktu itu ya. Ini karena mungkin kalau di sekarang nggak terlalu hype karena ini kasusnya cukup lama ya. Jadi di mana waktu itu saya kurang tahu, agak lama sih teman-teman, Mas. Udah agak lama ternyata. Sekitar tahun berapa? Mungkin 2012 atau mungkin pokoknya masih sekitar 2000 berapa belasan gitu. Nah, itu ya. Jadi di mana kasus klaim itu ya bahwa dinyatakan Samsung itu ini ya harus membayar sekian juta dolar ya sebagai ini teman-teman dampak bahwa dia kan kalah ya dalam ketika pengajuan ini ya
tadi ya, lawsuit atau ini ya, tuntutan hukum yang diajukan oleh Apple. Nah, kemudian akhirnya kalau nggak salah sih sudah settle ya. Yang terakhir tadi saya ngecek itu bahwa kasusnya itu sudah lumayan settle di tahun 2016 kalau nggak 17 ya. Itu meskipun di sana cukup ini juga sih teman-teman, alot juga ya. Apa namanya, prosesnya cukup panjang juga sih kalau tidak salah ya. Karena itu mungkin sudah beberapa tahun yang lalu ya. Jadi tidak terlalu apa ya, hangat ya. Bukan isu yang terlalu dekat saat ini gitu ya. Jadi mungkin nggak terlalu familiar juga. Jadi di mana di sana hal itu juga bisa ini teman-teman. Katakanlah kayak makanya apa ya istilahnya, ketika bisnis itu, katakanlah bisnis atau aplikasi tadi biasanya sudah menghasilkan suatu uang ya. Nah, itu biasanya bisa ini sih teman-teman. Ataupun katakanlah ya itu kita apa ya, menghasilkan suatu produk lah katakanlah ya. Itu teman-teman yang nanti akan diperjualbelikan, misalkan ya takut adanya misalkan kayak gitu ya, kegiatan orang lain yang tidak kita harapkan, semacam klaim, nah gitu-gitu. Itu disarankan teman-teman mengajukan paten. Nah, gitu. Jadi untuk melindunginya. Untuk melindungi misalkan teman-teman produknya itu ada yang meniru gitu ya. Nah, itu biasanya sangat-sangat ini sih riskan. Makanya kayak penelitian itu juga ini ya teman-teman. Yang menghasilkan produk terutama itu biasanya sangat disarankan untuk diajukan paten. Karena sebelum nanti jangan-jangan ide kita gitu ya, ide kita eh, itu ide kita, tetapi ternyata ada orang lain yang juga mungkin ya kita nggak tahu ya, orang lain itu kan bisa juga berpikiran serupa gitu loh. Jadi mereka terlebih dahulu melakukan ini ya klaim gitu dibandingkan kita, misalkan kita punya ide, kita apa namanya tidak segera mengeksekut gitu-gitu. Nah itu juga bisa ini ya teman-teman, bisa bisa menjadi ini ya permasalahan ketika nanti misalkan hal itu ternyata sudah ya, kalau misalkan belum secara apa ya bisnis atau belum secara ada finansial di sana sih nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan udah secara ada nilai uangnya itu biasanya bisa diajukan sih teman-teman kalau misalkan ada yang melakukan klaim. Tapi kalau kita sudah memiliki paten atau memiliki haki secara apa ya lisensi resmi gitu ya, bahwa oke, itu adalah hak kekayaan intelektual kita. Nah, di sanalah sebagai penguat ya hasil apa namanya dari ini ya produk yang kita hasilkan gitu untuk perlindungan sih teman-teman. Ini sama ya teman-teman, sedikit mereview saja tadi ya, intellectual property atau kekayaan intelektual tadi sama ya, ada dari seni, buku, kemudian film, formula. Nah, ini bisa ya konsep kayak tadi yang saya sampaikan ya. Nah, itu jadi macam-macam sih bentuknya ya nanti. Yang nanti dilindungi ini teman-teman. Ada copyright. Nah, hak cipta ya, paten, kemudian trade secret law ya tadi ya, apa namanya, rahasia dagang gitu-gitu. Yang nanti untuk melindungi ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang dikatakan apa meniru lah, nah itu kan kita sudah ini ya teman-teman. Terlebih lagi biasanya sih itu kalau dilempar ke pasar ya, yang kita tujuannya nanti mencari ini ya teman-teman, mencari apa monetizing ya, monetizing itu ada risiko-risiko di sana itu. Tapi kalau misalkan belum populer biasanya belum begitu ini ya teman-teman. Nanti kalau tiba-tiba udah populer gitu biasanya saling klaim ya, rame untuk saling klaim. Nah, copyright ini biasanya tergantung dari ini juga teman-teman. Apa namanya, aturan di masing-masing negara juga bisa ya. Jadi untuk ketentuan-ketentuan secara hukum itu biasanya bisa diatur oleh hukum masing-masing negara. Tuh, kemudian saya lanjut ini aja karena ini cuma tinggal review ya. Tadi itu yang menarik sih. Saya tadi baru ini ya, software copyright protection. Nah, di sini juga ada ya teman-teman ya. Nah, ini software copyright protection ya. Di mana ini ya, kalau misalkan kita menghasilkan suatu software
Nah, ini perlu juga ya, ada perlindungan juga. Tapi saya kurang tahu ya kalau di ini biasanya nanti kaitannya sama lisensi ya. Jadi kalau misalkan di Indonesia sendiri kan mungkin ada aturan-aturan sendiri ya. Apakah kalau di sini kan karena ini ya bukunya luar ya. Jadi ketentuan yang ada di luar ya ada software copyright protection. Kalau di Indonesia sendiri untuk rulesnya seperti apa ada ketentuan sendiri sih teman-teman untuk perlindungan kayak gini biasanya spesifik sih. Masing-masing ini ya tadi yang saya sampaikan masing-masing negara bisa punya ini ya aturan. Kemudian terkait General Agreement on Tariff and Trade, jadi misalkan memperjualbelikan itu kan ada ya pajak-pajak juga yang ditentukan misalkan sekian persen atau berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan pengajuan, kalau saya tadi sampaikan misalkan bisnis, nah, bisnis ataupun ini ya usaha itu juga kan ada ya teman-teman perizinan kayak gitu-gitu sih teman-teman. Itu yang biasanya ada alokasi dana tertentu. Jadi makanya kadang-kadang produk itu biasanya katakanlah teman-teman menghasilkan produk itu dengan biaya sekian itu bisa jadi nambah karena ada biaya perizinan dan sebagainya tadi ada trademark terus ya pokoknya dagang izin dagang bla 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 gitu. Jadi agak ya agak ada penambahan pajak tarif dan sebagainya di mana nanti akhirnya dibebankan kepada konsumen biasanya. Makanya biasanya untuk produk yang rilis itu bisa ada ini ya harga yang sedikit lebih. Nah ini paten tadi ya. Paten ini juga sama ya. Paten ini juga teman-teman nanti bisa mengajukan ya. Jadi teman-teman meng-create sesuatu nanti bisa diajukan patennya. Saya kurang tahu bayarnya itu sekitar berapa ya? Berapa puluh juta gitu sih. 25 berapa ya? Saya agak lupa. Untuk satu pengaju. Saya agak lupa sih kayak gitu. Ada ininya sih teman-teman, ada ketentuannya sih. Nanti bisa dicek ya untuk berapa gitu ya. Kalau ininya. Dan prosesnya itu juga saya agak lupa berapa lama ya kayak gitu. Ada ininya juga sih teman-teman. Nah, ini kan ada software paten juga ya. Nah, ini juga teman-teman kalau misalkan develop sesuatu ingin di monetize ya. Nah, nanti silahkan itu bisa diiniin sih teman-teman. Jadi agar melindungi produk yang teman-teman hasilkan itu dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalkan katakanlah seperti itu. Kemudian ini trade secret tadi ya, rahasia dagang, di mana hanya boleh diketahui tadi ya oleh pihak-pihak yang dapat izin ya, istilahnya seperti itu. Nah ini aja, current intellectual property issue, ini sangat relate sekali dengan kegiatan kita di akademis ya. Katakanlah plagiarism tadi ya, makanya saya lihat di ini ya tadi, makanya saya kepikiran, oh iya ya, jadi nggak harus ini teman-teman, nggak harus case seperti kayak dagang dan kayak tadi ya Apple sama Samsung yang saling klaim kaitannya dengan bisnis itu kan ketika kasusnya itu organisasi bisnis ya udah cukup besar. Nah hal kecil aja lah kasus kalau saya hubungkan dengan ini ya penugasan tadi ya makanya plagiarisme ini juga bisa teman-teman ternyata menjadi salah satu permasalahan isu di dalam ini ya haki juga. Plagiarisme itu ternyata ini ya teman-teman sangat Pak, sering sekali kita jumpai ya di dalam dunia akademis ya. Kalau misalkan menghasilkan sesuatu yang kalau di dalam artikel ilmiah itu kan ada ya teman-teman berapa presentase similarity. Nah, itu biasanya ada ketentuan kan di sana. Nah, itu juga untuk mengontrol ya teman-teman agar suatu artikel itu bisa ini ya terjaga ya ya bisa dikatakan originalitasnya ya bahwa di sana memang dikembangkan oleh si penulis itu. Jadi biasanya ada beberapa ya aturan ini ya yang mengatur terkait dengan berapa sih angka minimal yang boleh gitu ya. Nah kebetulan di sini ada listing ya software-software untuk plagiarism detection. Nah ini teman-teman nanti biasanya berguna ketika teman-teman ini ya publikasi ya. Kalau di skripsi itu saya kurang tahu. Biasanya ada checking juga sih teman-teman. Biasanya ya di banyak kampus saya juga dulu
ini juga biasanya teman-teman. Tapi nanti biasanya dari perpustakaan. Saya kurang tahu kalau di UPN seperti apa. Tapi kalau untuk ini juga yang paling sering sih biasanya nanti ini publikasi ya, ilmiah ya, yang paper atau ya jurnal ya. Teman-teman pengen publish itu biasanya ada kontrol, checking ya. Apakah lewat pakai aplikasi Authenticate, Turnitin, dan kawan-kawannya ya. Jadi biasanya untuk mengecek semacam kayak plagiarism detector ya. Berapa persentase ya, karena ini ya, apa namanya, hal ini juga ini ya, kalau sekarang menjadi sangat isu yang sangat menjadi perhatian kalau kita mempublikasikan suatu hasil penelitian ya. Jadi teman-teman bisa tuh melakukan paraphrasing ya. Jadi agar apa namanya hasil tulisan teman-teman itu tidak sama persis dengan tulisan yang sudah ada gitu. Karena ini ya, apa namanya, kalau publikasi itu biasanya ada syarat. Kalau untuk mungkin di apa ya, jurnal-jurnal yang ini ya teman-teman, Sinta tuh ada yang mensyaratkan, tapi mungkin Sintanya Sinta berapa, karena kan Sinta banyak sekali ya. Sinta kan dari 1 sampai 6 ya. Jadi Sinta berapa gitu biasanya ada syarat-syarat ketentuan berapa nilai yang aman gitu ya untuk boleh publikasi di sana, similarity-nya harus maksimal berapa gitu. Katakanlah biasanya standar antara ini teman-teman 25 sampai 20, tapi 20 lah paling nggak, maksimal tuh 20 biasanya aman. Atau ada bahkan yang 15 juga kalau nggak salah. Jadi teman-teman mungkin makanya kalau di dalam tugas itu teman-teman anggap aja latihan ya. Kita melakukan paraphrasing itu menggunakan bahasa sendiri gitu. Itu juga sebagai bentuk ya. Termasuk juga mensitasi teman-teman. Makanya tadi saya agak ulas ya. Mensitasi ini sangat relate juga dengan dunia akademik. Di mana teman-teman kalau mencari sumber itu juga disitasi ya. Sumbernya itu dari mana. Jadi nggak asal comot sana sini gitu. Nah, nanti kalau teman-teman hal ini juga nanti pengaruh ke ini sih teman-teman. Kalau teman-teman sidang, nah, sidang itu nanti biasanya gini teman-teman. Waktu sidang skripsi ditanyain ya, oh ambil konsep ini, kok menggunakan metode ini dari mana gitu-gitu. Nah itu teman-teman nanti bisa, kalau teman-teman melakukan citasi kan teman-teman bisa merujuk, oh saya memilih metode ini karena ini berdasarkan buku ini yang saya baca ditulis oleh ini gitu kan, jadi jelas teman-teman, ada dasar teori yang jelas gitu. Biasanya itu sering sih teman-teman yang saya temui dari beberapa kali saya sidang, udah banyak kali ya. Karena saya dari D3 ya teman-teman, jadi pengalamannya lumayan banyak dibandingkan teman-teman yang S1 kan. Dari D3, S1 ujian lagi, S2, jadi apa namanya, ada banyak pengalaman sidang kayak gitu. Sering teman-teman hal-hal kecil kayak gitu. Kalau teman-teman mensitasi kan nanti kalau ditanya, oh di situ ada ya, di saya mengambil dari sumber ini, di sana menyatakan ini. Kemudian bisa juga teman-teman kalau di dalam tulisan itu saya sering temui itu gini teman-teman. Kalau nulis jurnal itu jadi mereka memilih katakanlah metode tertentu misalkan dalam melakukan penelitian. Mereka nggak kasih reasoning atau alasan kenapa sih menggunakan metode ini. Dalam artian kita tidak melihat apa ya. Misalnya ketentuan katakanlah kenapa kita menggunakan sampel sekian lah. Nah, itu pasti ada alasannya. Nah, alasan itu lebih baik kalau didasari satu rujukan. Nah, itu lebih kuat sih, teman-teman. Jadi kalau kita punya referensi, nah itu biasanya lebih menguatkan. Nah, dibandingkan kita berargumen tanpa ada ini ya, dasar yang jelas gitu. Itu aja sih mungkin saya kaitkan sama akademik ya. Jadi sangat relate sih kaitannya dengan plagiarisme ini dengan apa ya, kegiatan akademis kita gitu. Jadi tidak hanya sebenarnya nggak cuma mahasiswa, dosen pun juga teman-teman. Jadi kita juga di apa ya istilahnya didorong untuk ini ya menghasilkan suatu artikel yang bagus, yang baik. Dalam artian tentunya ya plagiarisme itu juga ini ya memenuhi standar lah gitu untuk bisa publikasi juga. Karena tentunya target-targetnya juga kalau bisa ya kita publikasi di jurnal-jurnal yang benar-benar bereputasi gitu. Kemudian ini reverse engineering. Ini kaitannya komputer hardware sih teman-teman, tapi bisa juga software ya. Jadi ini dari apa yang sudah ada ya, software atau hardware yang ada nanti di apa ya istilahnya didesain kembali ya gitu.
Nah, open source code. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik, teman-teman. Nah, mungkin ada cerita open source code dari teman-teman biar nggak bosan. Kalau tadi saya bahas plagiarism ya. Nah, di sini open source. Ada yang cerita dari teman-teman terkait dengan open source code. Silahkan. Pengalaman. Silahkan. Ada open source code. Ini sering sih. Pasti teman-teman dikenalin juga di mata kuliah yang lain. Terkait dengan open source code. Code-nya boleh, open source-nya tok juga boleh. Nggak apa-apa. Ada cerita dari teman-teman kaitan dengan open source nih. Banyak beberapa ini ya, open source di BMS. Wah, ada dari teman-teman kaitannya open source biar nggak ngantuk. Ini kita tinggal berapa menit lagi juga sih. Ada open source code atau open source aja deh. Aplikasinya juga nggak apa-apa sih kalau teman-teman sering ini ya. Jadi mungkin teman-teman sering ya ketemu ya aplikasi-aplikasi yang sifatnya open source ya. Jadi ini salah satu referensi juga teman-teman, dibandingkan kita harus membayar satu lisensi ya. Kalau ada yang open source silahkan ya. Kalau teman-teman memang familiar dengan menggunakan aplikasi sifatnya open source, gunakan saja yang open source. Katakanlah misalkan handphone itu kan Android, nah sifatnya open source kan. Nah, di mana tidak ada satu biaya lisensi tertentu ya yang harus dibayarkan gitu ya. Nah, ini juga bisa ya, OS itu juga bisa ya. Jadi teman-teman menggunakan Linux, nah itu juga ini ya, open source ya sifatnya ya. Tapi cuman biasanya nggak familiar aja sih sama fiturnya. Tuh, kemudian banyak juga sih yang lainnya ya. Di sini ada open source web browser, ada Chrome, ada Firefox, Opera, dan sebagainya. Kemudian ada open source database, ada MySQL, Postgres, SQLite, dan sebagainya. Kemudian ada untuk ini open source accounting, itu macam-macam juga ya. Karena kita bukan di accounting, nanti bisa dicek lagi. Ini ada competitive intelligence. Hal itu tadi yang saya hubungkan dengan yang kita sering aja sih. Sering temui aja sih di kegiatan. Nah, nanti silahkan dilanjutkan ya. Apa namanya ini yang apa namanya diskusinya nanti dengan teman-temannya ya. Untuk apa namanya artikelnya ataupun video, silahkan nanti mencari permasalahan ya yang sudah ada saja ya. Jadi silahkan nanti bisa apa namanya mencari itu yang mana yang menurut teman-teman mudah gitu. Jadi kan ada ya beberapa saya contohkan tadi ya, ada di apa sih Apple sama Samsung, kemudian ada juga ini ya apa namanya plagiarism atau apapun lah yang menurut teman-teman lebih mudah dan lebih familiar aja sih gitu. Oke. Tuh ada yang ditanyakan dari teman-teman terkait dengan pembelajaran kita terkait haki atau ada yang ingin didiskusikan dulu? Anda? Tidak? Oke. Ntar saya cek absennya dulu ya, ntar presensinya. Kita cek dulu, semoga sih sudah full ya. Nanti tinggal saya inputkan aja sih. Kalau di teman-teman sudah full. Ntar saya cek dulu. Masuk. Ntar. Ini saya share screen aja ya biar kelihatan. Teman-teman sama nyocokin yang kemarin ya 9 ya. Ini ya, apa namanya? Submissionnya dulu deh. Saya belum cek ini ya. Ntar. Ini di saya emang screen-nya agak gelap. Maaf ya. Ini tadi presensinya ini ya. Silahkan isi tadi kalau yang belum mengisi. Ntar saya cek dulu. Oh iya, sama ini teman-teman. Yang bisa on cam, silahkan on cam ya. Persiapan dulu. Karena ada dokumentasi ya biasanya. PJJ ya, ada laporan PJJ juga teman-teman. Sebentar ya. Nanti silahkan disiapkan dulu. Saya ngecek presensinya ini di teman-teman ya. Presensinya silahkan mengecek juga. Ini ya, saya bikin ini. Gelap deh. Bentar. Nanti saya isikan sih presensinya. Yang ini ya teman-teman submission kemarin yang ke-9 ya. Diskusi ke-9 sama ini ya. Nanti saya diinfokan kalian ada rencana pengganti untuk yang 10
mau di kapan gitu, atau kalau mau diskusi dulu silahkan nanti diskusi dulu, nanti saya diinfokan ya sekiranya gitu kapan gitu teman-teman. Ini submission dari teman-teman ya untuk tugas kita yang ke-9. Pastikan teman-teman bagian dari salah satu kelompoknya ini ya, dari ada Savana Hidayati, ada Andika Rizky, kemudian ada Muhammad Aska, kemudian Fatimah Azahra, kemudian Winnie Anissa, Hansen Kalista, kemudian Alia Resenta, ini Catherine Maharani, sama ada Dian Azizah, kemudian Natasha Febrianti. Udah. Nah, pastikan teman-teman bagian dari tim yang sudah submit ini ya. Jadi tinggal saya tarik datanya karena kemarin sempat belum cocokkan ya sama kalian siapa yang submit. Nah, ini ya presensinya. Masih hitam juga di teman-teman. Supaya semoga kelihatan ya. Kayaknya semua sudah isi sih. Insya Allah aman. Oh, ini Fitri ya. Bentar ya teman-teman, saya nggak pakai packing aja. Ini ada Fitri Kurniawati tidak hadir atau gimana? Ada info dari teman-teman atau hadir tapi ini? Fitri hadir? Oke, lupa ya belum ini. Oke, saya presentasikan sekalian aja. Naila ada? Naila Nolani ada teman-teman? Belum isi presensi? Naila ada kabar? Ada Bu, Oh, hadir. Tadi lagi itu katanya internetnya masalah. Oke, sip. Terima kasih. Ada lain yang konfirmasi? Udah kok, masuk semua. Ya, terima kasih ya. Udah dikonfirmasi. Kemudian nanti silahkan, kasusnya silahkan pilih aja sih. Nanti silahkan didiskusikan. Kemudian ini kelompoknya tadi ya. Kemudian nanti hasil semoga bisa segera saya lengkapin ya untuk hasil penugasan sama UTS-nya. Kemudian ada yang ditanyakan dari teman-teman atau cukup untuk pembelajaran kita hari ini? Ada yang ditanyakan dari teman-teman? Atau cukup? Tidak ada pertanyaan? Oke, saya kira demikian ya. Oh ininya juga saya buka ininya dulu deh. Tadi lupa malah masih ini ya. Ini ya teman-teman untuk penugasannya tadi ya. Ini tadi saya belum buka malah. Saya cuma taruh doang. Ya silahkan ya, nanti didiskusikan dengan teman-temannya. Timnya boleh sama, boleh beda. Silahkan seperti biasa ya. Nanti ketentuannya ada di sana. Ya, nanti silahkan kasusnya tadi ada beberapa kan nanti ya saya sedikit ulas. Boleh pakai kasus itu, boleh juga pakai kasus yang lain. Nanti silahkan ya. Yang penting kita belajar terkait haki. Nanti silahkan teman-teman bisa mencari referensi. Oke. Saya kira demikian ya untuk kelas kita hari ini. Dan saya stop share dulu deh. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak berarti cukup ya. Terima kasih banyak ya teman-teman udah berpartisipasi di dalam kelas kita hari ini. Mohon maaf sekali tadi saya terlambat ya karena cari ini ya teman-teman lokasi yang enak, yang nggak terlalu mengganggu ketika kita belajar gitu ya. Ya agak telat tadi masuknya. Saya mohon maaf sekali. Terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi di kelas hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kita bertemu lagi. Oh ya, infonya jangan lupa. Saya diinfokan ya, mau kapannya ya. Kalau ini teman-teman belum ada kata sepakat, nanti perwakilan ya. Apakah Mbak Natasha atau siapa gitu ya perwakilan. Oh ya, ini juga teman-teman yang bisa on cam silahkan on cam ya. Untuk bukti dokumentasi PJJ teman-teman. Silahkan ya. Kalau bisa on cam silahkan on cam. Tapi kalau tidak bisa nggak apa-apa. Gitu. Silahkan disiapkan dulu. Mohon maaf saya sering kelupaan kalau suruh dokumentasi. Ini ada 2 slide. Ya, silahkan yang bisa on cam, silahkan on cam dulu, saya dokumentasikan ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan sedang hujan tidak harus on cam. Kalau bisa on cam silahkan, tapi kalau tidak bisa nggak apa-apa teman-teman. Oke, untuk dokumentasi sebentar ya, saya hitung ya, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya save dulu sebentar teman-teman. Yang slide 2, mohon maaf ya, kadang saya kelupaan kalau mendokumentasikan ini.
Padahal itu untuk laporan PJJ sih, teman-teman. Jadi kadang saya ngambil dari record ini. Bentar, saya save dulu ya. Oke, silahkan yang kedua ya, bersiap untuk slide 2. Oke, enggak apa-apa. Terima kasih ya, sudah dikonfirmasi. Kalau di saya kayak gitu ya, teman-teman. Kelasnya nggak harus on cam. Nggak apa-apa, santai aja nanti. Oh iya, sebentar. Sebentar ya, Mas ya. Oke, sebentar ya, teman-teman. Yang slide 2 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Silahkan kalau mau off cam lagi, saya save dulu ya. Bentar. Oke, saya kira demikian ya, teman-teman. Nah, iya. Maaf ya, teman-teman. Saya sudah disuruh pindah juga. Bentar, saya save dulu ya. Oke, demikian ya, teman-teman. Kelas kita hari ini, apabila ada kekurangan saya mohon maaf, saya cukupkan kelas kita hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya semuanya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Nanti kabar-kabar ya penggantinya. Oke, saya tutup ya kelasnya. Oke.